Kita bikin lapis-lapis ya Bu, biar nggak ada maggot. Sebenarnya Bu, kalau untuk pertanian maggot itu sumber asam amino. Tapi it's okay lah, yang penting kita sampahnya selesai dulu gitu. Bentar, Ibu yang pakai baju hijau silakan ke depan. Tetap masih saya kasih sarung tangan. Kalau saya udah nggak pakai sarung tangan, Ibu boleh pakai sarung tangan. Kita mulai dulu. Kohe dulu, ya. Oke. Nah, coba kohe dulu, terus kohe dulu aja. Kohe dulu. Nah, gitu. Kenapa tanah di paling bawah atau kohe paling bawah supaya nggak terlalu bau airnya nanti ya, karena si tanah ini atau kohe dia menetralkan busuknya limbah organik ya. Bagaimana ibu pertanian? Kamu semester berapa? Semester 2. Oh iya siap. Jangan terlalu banyak. Ambil lagi. Kan kalau prakteknya mah bawahnya kan udah ini, nanti sisa masukin. Oh udah agak penuh nih, masukin lagi. Misalnya kalau nggak daun kering ya udah tambah lagi, gitu. Supaya nggak keluar banget udah. So masukin daun kering. Ini mah idealnya, ya. Intinya mah limbah organik. Kalau nggak mau pada maggot kasih tanah atau kohe. Kalau nggak mau bau kasih ekoenzyme atau terasi. Nah, so limbah lagi organik. Gampang pisan dah, gampang teh. Jadi ini udah selesai. Nanti contoh ya ke sini ya. Nah, ya, daun sopongin. Kohe itu kotoran hewan ya. Maksud kalian apa? Kohe apa? Sebelah. Semua hewan, Bu? Semua hewan, kotoran hewan. Jadi kohe itu bisa dari ayam, dari sapi, dari burung, ya, dari kelelawar, sampai burung. Nah nanti, si air cucian beras, anytime, sehari boleh kapan aja, ya, nggak ada aturan baku. Kalau begini, nanti kalian bikin terasi. Sebenarnya bisa sih panitia beli terasi 5 buat 5 siki. Nah ini dulu, coba.
orang deh, ibu pengen denger. Coba materi kompos sama ekoenzim tadi gimana? Yuk ke depan, perwakilan 2 orang, laki-laki perempuan. Yuk, cerita aja ekoenzim itu gimana. Oh ternyata ekoenzim gimana, ternyata kompos gimana gitu. Ya, Bu, Natasha Bekasi. sok sini, Bekasi. Sini Bekasi. Baliknya ke sana ya, baliknya ke sana. Coba. Nanti setelah itu baru kasih ke ini ya. Laki-lakinya silakan. Boleh. Tes apa? Mau pesan dan pesan, mau ternyata ngomong tuh gampang ya. Ternyata itu udah gampang mangga saja ya. Oke, izin perkenalkan aku Anastasia dari Universitas Siliwangi jurusan Ilmu Politik. Ekoenzim dulu kali Ibu. Sebelumnya kan aku udah pernah pengalaman bikin ekoenzim, tapi meledak. Meledak karena pakai yang lem mineral ini, tapi nggak dibuka. Jadi dia cuma pakai atasnya doang gitu, dan ditutup gitu. Jadi memunculkan gas metana ya kalau kata Ibu tadi gitu. Jadi akhirnya gagal. Terus soal ekoenzim juga ternyata banyak manfaatnya juga ya. Aku baru tahu juga karena sebelumnya aku cuma tahu bahwa kalau misalkan ekoenzim tuh buat pupuk aja gitu. Taunya bisa buat terapi tadi ya kata Ibu. Terus bisa buat skincare juga kata Ibunya, pakai toner Pak dari ekoenzim. Terus face washnya juga ada. Terus kalau dari kompos kayak ini, kalau dari kompos baru tahu cara mengolah kompos tuh sekarang ya Bu aku, karena jarang ya, karena aku lebih ke teori gitu daripada praktek gitu. Jadi baru tahu mengolahnya tuh sekarang gitu. Terima kasih juga kepada Ibu Devi karena sudah memperkenalkan ini gitu. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin aku Rifki Aditya. Aku dari Unsil. Kalau di ilmu politik juga sekelas kebetulan. Ya. Politis ternyata. Ya begitu. Untuk ini bikin ekoenzim, ini adalah pengalaman pertama aku Ibu. Sebelumnya aku belum pernah bikin ekoenzim, hanya lihat saja gitu ekoenzim bentuknya kayak gitu. Terus gak tahu bahan-bahannya apa juga gitu. Itu baru pengalaman pertama aku bikin ekoenzim di sini, dan ternyata bikinnya itu nggak susah ya teman-teman. Bikin ekoenzim itu cuman kitanya aja butuh niat, kita butuh ngumpulin bahan organiknya, kita bikin ke tempatnya gitu. Itu cuman perlu niat kitanya aja, itu sebenarnya tidak susah gitu. Lalu untuk kompos, sebetulnya kompos ini aku waktu SMA pernah bikin Ibu. Ya kebalikan. Waktu SMA aku pernah membuat kompos, cuman medianya waktu itu nggak pakai galon, pakai ini ember kayak gini waktu di sekolah bikinnya gitu. Sama cara pembuatnya juga sama, dimulai dari yang basah, dilapis sama yang kering, terus ditimpa lagi sama yang basah gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah pakai cairan apa gitu Ibu, ada cairannya. Nah iya betul, pakai cairan waktu itu tuh. Cuman pas waktu bikin kompos itu kelas 12, hasilnya nggak keburu kelihatan, keburu akunya udah lulus gitu. Gitu. Mungkin itu sih dari aku ucapin juga terima kasih kepada Ibu udah mengedukasi kita semua bikin kompos, bikin ekoenzim gitu. Ini menjadi ilmu bagi kita dan pengalaman bagi kita. Semoga teman-teman dan aku juga bisa mengamalkan ini gitu. Jadi ada impactnya untuk masa depan kita gitu. Tidak hanya cuman pas di sini aja ikutan membuat gitu, tapi kita juga harus membuat dan menjadi dampak yang nyata gitu bagi kehidupan selanjutnya. Itu mungkin, terima kasih. Terima kasih ya. Pokoknya intinya gampang. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Di depan saya ini ada hasil komposter saya selama ini. Ini sekitar ini komposter yang terlupakan. Waktu beres-beres bulan kapan di garasi ternyata
karena kan saya punya beberapa komposter gitu. Oh ternyata hasilnya bagus banget gitu. Ini hasilnya. Ini udah kering, udah jadi tanah juga. Hasilnya begini. Gitu. Dan pengalaman, saya punya pohon salam kata saya juga, yang sudah kering aja, udah gosong gitu, si daun-daunnya juga udah kering, udah pada nggak ada daun juga. Dikasih kompos dari rumah tangga begini, satu karung sama saya diabrekin di situ, nggak lama tumbuh, boleh lewat nanti kalau keluar itu daunnya kembali hijau dan luar biasa banyak banget daunnya. Jadi memang manfaatnya luar biasa, nggak kelihatan aja gitu ya. Gimana udah ya paham ya cara kompos ya, siap praktek di rumah ya. Karena sebenarnya tujuannya itu sih ya supaya kalian bisa memperlebar lagi gitu edukasi ini ke banyak orang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.